Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang kawan pajak. Perkenalkan, nama saya Sunutri Wasito, saya penyuluh di KPP Madya 2, Jakarta Barat. Di sebelah kiri saya adalah Mas Wahyu. Mari silakan perkenalkan Mas Wahyu. Baik, kawan pajak, selamat siang. Nama saya Wahyu Cahyono. Saya asisten penyuluh pajak KPP Madya 2, Jakarta Barat. Siap. Gimana kabarnya Mas Wahyu? Baik? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas Abdul. Semoga kawan pajak juga dalam kondisi yang baik dan sehat juga ya. Pada siang hari ini kita akan membawakan podcast yang mengambil tema tentang PPh pasal 21 yang melalui e-Bupot. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan wajib pajak itu istilahnya pengetahuan atau pemahaman tentang kondisi di lapangan, tentang permasalahan-permasalahan di lapangan yang berkaitan dengan e-Bupot pasal 21. Berikut kami rangkum permasalahan yang sering ditanyakan oleh kawan pajak di KPP Madya 2 Jakarta Barat. Siap Mas Wahyu? Silakan Mas Abdul. Untuk pertanyaan pertama yang sering ditanyakan kawan pajak, apa sih alasannya diterapkan tarif TER ini? Kok kayaknya memberatkan ini? Kawan pajak ini merasa keberatan, sudah enak-enak pakai ISPT kok ada perubahan lagi gitu. Seperti apa alasannya Mas Wahyu? Baik, kawan pajak, sebenarnya penerapan tarif efektif rata-rata ini justru bertujuan untuk mempermudah atau simplifikasi. Jadi mempermudah penghitungan PPh pasal 21 yang dulunya sangat rumit sekali karena banyak varietasnya, menjadi lebih simpel. Satu tarif dikalikan DPP yaitu penghasilan bruto tanpa ada pengurangan. Jadi intinya kalau memberatkan sebenarnya tidak terlalu memberatkan ya Mas Suni ya, karena di negara lain pun contohnya di Australia dan Malaysia itu tarif TER ini juga sudah diterapkan dan kenyataannya lebih rumit dibandingkan kita ini. Jadi Mas seperti itu kan pajak. Oke, siap. Istilahnya untuk memudahkan Mas ya. Untuk simplifikasi. Ya. Untuk yang kedua Mas Wahyu, ini berkaitan dengan perhitungan pasal 21 yang setahun itu. Mengapa masih menggunakan tarif pasal yang 17 Mas, tarif yang lama Undang-Undang Pajak Penghasilan? Baik, kalau pajak di sini kita memang melihat kembali tadi tujuan awal penerapan TER ini kan untuk mempermudah PPh pasal 21 perhitungan bulanan saja. Jadi penerapan tarif di Undang-Undang PPh pasal 17 itu menjadi perhitungan yang biasanya itu memang menegaskan lagi bahwa memang tidak ada penerapan pajak baru terkait PPh pasal 21 ini Mas. Oke, siap Mas Wahyu. Ini yang sering ditanyakan oleh kawan pajak juga ini tentang bagaimana cara membedakan pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai Mas Wahyu. Pegang pajak dalam PMK 168 tahun 2023 di situ dijelaskan di pasal satunya pengertiannya pegawai tetap, tidak tetap serta bukan pegawai. Untuk membedakannya pegawai tetap dengan pegawai tidak tetap itu ada kata-kata penghasilan yang diterima secara teratur. Kalau yang tidak tetap itu diterima atau menerima penghasilan kalau ada pekerjaan saja atau dalam hari yang dihitung dalam satuan hari maupun satuan pekerjaan. Sedangkan untuk bukan pegawai itu hanya karena ada perintah, jadi tidak ada kontrak Mas. Misalnya itu biasanya untuk tenaga ahli. Seperti itu ya Mas. Pertanyaan berikutnya Mas Wahyu, untuk pegawai yang resign di bulan Maret misalnya, contohnya Mas Wahyu 2024 ini, perhitungannya seperti apa Mas Wahyu? Apakah menggunakan TER, ataukah menggunakan pasal 17, ataukah menggunakan dua-duanya, atau gimana Mas Wahyu? Baik, kawan pajak untuk penerima penghasilan yang resign atau pindah ke pemberi kerja lainnya di tengah tahun, misal di Maret, maksudnya Maret ya contohnya ya. Berarti Januari dan Februarinya kan dipotong TER. Oke, sudah dipotong. Terus untuk Maretnya itu sesuai lampiran per 2 2024. Di lampirannya Mas ya. Jadi Lampiran, ya. harus jeli memang. Iya.
Ya, kalau di batang tubuhnya nggak ada soalnya. Nggak kelihatan Mas ya. Jadi untuk masa terakhir itu tidak dibuatkan dipotong tarik tapi langsung dibuatkan bukti potong 1721A1. Nanti di situ dibuat, nanti akan PPh terutangnya itu yang di A1 dikurangkan PPh yang sudah dipotong di TER Januari dan Februari dalam kasus ini. Nah, berarti nanti kemungkinan besar ada lebih bayar. Nah, lebih bayarnya itu oleh penerima penghasilannya nanti secara cash akan dikembalikan. Sedangkan secara pelaporan perpajakan SPT PPh pasal 21-nya akan menjadi pengurang nilai PPh terutang. Pengurang nilai di induk SPT-nya. Oh, begitu. Siap. Berikutnya Mas Wahyu, ini permasalahannya tentang impor data Excel yang sudah diisi Mas Wahyu. Itu biasanya muncul keterangan itu nama penerima penghasilan tidak sesuai dengan NIK. Ini sering banget terjadi di kawan pajak sekalian. Gimana Mas Wahyu solusinya seperti itu? Begini kawan pajak, jika menemui kendala ini, silakan cek kembali data Excel-nya. Di situ nanti ada petunjuknya. Format pengisian di baris-barisnya itu harus sesuai formatnya, general atau formatnya teks itu harus sesuai kawan pajak ya. Jadi harap dicek kembali. Nanti ketika melakukan impor sudah selesai, terus di menu yang bawah itu hasil impor, nanti ada validasi, diklik icon mata, nanti ketahuan errornya di baris mana, terus sebelah kanan tarik lagi, nanti errornya apa di situ, silahkan dicek. Misalnya ini yang dijelaskan Mas Nunu, nama penerima penghasilan tidak sesuai dengan NIK. Nah, ini berarti harus dicek lagi datanya sesuai dukcapil, sesuai KK dan KTP-nya apakah sama, nama lengkap serta NIK 16 digitnya, seperti itu Mas Nunu. Berarti dari pihak ketiga istilahnya Mas Wahyu ya, dari luar GCP-nya ya. Oke, siap Mas Wahyu. Untuk pertanyaan berikutnya, ini tentang pemberlakuan NIK sebagai NPWP itu kan mulai 1 Juli ya 2024 ya Mas Wahyu ya. Gimana Mas kalau ada pegawai yang tidak mau memberikan datanya, istilahnya NIK-nya atau KTP-nya kepada pemberi kerja? Alasannya sih macam-macam, mungkin baru dalam proses pembuatan atau hilang atau gimana? Solusinya seperti apa kalau ada pegawai yang seperti itu Mas Wahyu? Baik, kawan pajak, pemberi kerja jika ada penerima penghasilan yang seperti itu tidak mau memberikan NIK-nya dengan alasan apapun, biasanya alasan takut disalahgunakan. Padahal NIK itu hanya nomor dan tidak mungkin akan disalahgunakan, karena yang biasanya disalahgunakan itu adalah foto KTP dan foto selfie bersama KTP, biasanya untuk keperluan pinjaman online atau kartu kredit. Sedangkan solusi jika benar-benar memang penerima penghasilan tidak mau menyerahkan nomor NIK ini, jawabannya adalah tidak ada solusi Mas Nunu. Tidak ada solusi Mas Wahyu. Karena aplikasi sudah kunci. Diisi NPWP 0016 digit sudah tidak bisa. Ini demi ketertiban administrasi perpajakan kita juga. Jadi kalau kawan pajak pemberi penghasilan bisa istilahnya mengancam ya, tanda kutip ya, mengancam kalau kamu tidak mau memberikan NIK-mu, ya kita tidak akan memberikan penghasilan, transfer uangnya ke kamu, seperti itu. Di tempat lain pun, perusahaan lain pun juga mengharuskan seperti itu Mas Wahyu. Jadi istilahnya tidak bisa, di tempat si A bisa kerja dengan tanpa NIK, di sini bisa, itu nggak bisa ya sekarang ya. Oke, siap. Itu ya kawan pajak. Jadi mau nggak mau harus menyampaikan NIK yang valid, yang benar gitu ya Mas Wahyu. Benar sekali. Oke, pertanyaan berikutnya Mas Wahyu. Ini berkaitan dengan menu perekam Mas Wahyu. Nah, sebenarnya apa sih fungsi menu perekam itu Mas Wahyu? Baik kawan pajak, menu perekam pada aplikasi baru PPh21 ini diaplikasikan dalam rangka menampung aspirasi masukan semua kawan pajak untuk menjaga kerahasiaan data pemotongan gaji dan PPh21. Jadi di perusahaan itu biasanya untuk yang mengurus gaji itu beda Mas Nunu. Jadi yang mengurus tax itu beda, gaji sendiri beda, supaya data gaji ini rahasia, jadi orangnya tidak bisa lihat. Nah, menu perekam itu nantinya akan diinput dulu di menu utamanya. Menu utama, nama perekam yang akan mengakses itu siapa didaftarkanlah nama dan NPWP, stylenya, supaya dapat login. Di menu perekam ada halaman tersendiri nanti. Tersendiri Mas ya, dari di luar DJP Online Mas ya. Betul.
Nama alamatnya perekam ibupod2126.pajak.go.id. Di situ nanti loginnya di situ. Perekam si orang pribadi ini dapat melakukan perekaman bukti foto PPh 21 isinya semuanya. Tapi beliaunya tidak bisa posting nanti. Yang posting kawan pajak tetap yang di menu utamanya di pajak.go.id-nya. Cuma yang di menu utama tidak dapat melihat detail isi penghasilan DPP dan PPh pasal 21 terutangnya. Seperti itu. Jadi terjaga ya Mas Wahyu rahasianya ya. Iya. Oke, siap kawan pajak. Untuk pertanyaan berikutnya ya ini ya. Untuk PPh atas pesangon, apakah tarifnya berubah atau gimana Mas Wahyu? Pesangon, baik. Pesangon ini sendiri tarifnya diatur di PNK tersendiri, PNK 16 tahun 2010 kan pajak. Di sini yang bikin bingung mungkin lapisan tarif ya. Untuk pesangon kan 0 sampai dengan 50, masih sampai dengan 50 juta. Itu tarifnya 0%. Yang untuk distrap biasanya 0, apakah diubah jadi 0 menjadi sampai dengan 60 juta seperti itu. Dan tidak tetap 0 sampai 50 juta khusus untuk pesangon ini, dan tetap menggunakan KJS 401 PPh pasal 21 final ya. Siap. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk pegawai tidak tetap dan pegawai tetap dengan nilai PPh terutang kosong ya, berarti tidak ada yang terutang ya. Itu apakah tetap dibikinkan bukti potong? Soalnya kan yang lama nggak perlu dibikin bukti potong ya. Istilahnya kalau banyak banget kan cukup kayak di gabungan atau digabung menjadi satu itu. Untuk yang sekarang seperti apa Mas Wahyu? Untuk yang sekarang memang dilihat dari segi pemberi kerja pasti memberatkan pajak dia. Hanya saja memang ini kewajibannya sesuai PMK 168 bahwa berapapun penghasilan dan PP yang dipotong tetap wajib dibuatkan bukti potong, terutama yang TER itu. Dan ini sebenarnya seperti apa ya? Sebagai pemberi rasa keadilan, kepastian hukum bagi si penerima penghasilan supaya tahu kalau mereka itu sebenarnya dapat penghasilan berapa sih, dipotong pajak atau tidak sih, seperti itu maksudnya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya Mas Wahyu tentang penerapan kenaikan tarif pasal 21 ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau tidak mempunyai NPWP kan ada kenaikan 20% ya pasal 21 ya. Itu gimana? Apakah masih berlaku atau gimana dengan penerapan tarif dari ini Mas? Baik. Tarif lebih tinggi 20% kawan pajak yang biasanya ada di aplikasi lama ISPT PP pasal 21 ini. Di aplikasi yang baru ibupod PP pasal 21 sudah dihilangkan. Alasannya apa? Karena sudah ada juga sebenarnya peng dari kantor pusat yang intinya menjelaskan bahwa NIK itu sudah diterapkan sebagai NPWP, jadi sudah tidak ada lagi dianggapnya NPWP 000. Jadi untuk penerapan 20% lebih tinggi sudah dihapuskan. Seperti itu Mas Muni. Itu ya, dihapuskan ya. NIK sudah dianggap sebagai NPWP. Oke, siap. Ini pertanyaan dari kawan pajak lagi ya ini ya. Untuk pemberian bukti potong penerima penghasilan bukan pegawai dan peserta kegiatan yang menerima penghasilan lebih dari sekali dalam sebulan, seperti apa Mas Wahyu? Ini kalau bukan pegawai ya, kalau bukan pegawai itu menurut keterangan dari kantor pusat kami kan pajak itu sifatnya opsional, bisa diterapkan per masa alias digabung ataupun pada saat terutama saat mendapatkan penghasilan. Jika itu sifatnya bukan pegawai atau tenaga ahli, betul. Kalau untuk pegawai tetap maupun tidak tetap harus digabung dalam satu masa pajak. Ketentuannya seperti itu Mas. Ya. Yang berikutnya ini juga ada pertanyaan dari kawan pajak ini tentang bagaimana lebih baik untuk pemberi kerja yang menggunakan metode gross up Mas Wahyu? Gross up. Jadi gross up sendiri kan artinya menaikkan DPP plus pajak PPh pasal 21 ditanggung ya, berarti untuk lebih bayarnya sendiri sih sebenarnya sudah menjadi hak si pemberi penghasilan, pemberi kerja. Untuk dari sisi penerima penghasilan sendiri kan pajaknya sudah tidak ada hak lagi memperoleh lebih bayarnya itu, karena pajaknya sendiri pun sudah ditanggung istilahnya ya, dimasukkan sebagai
DPP, komponen dari penghasilan bruto Mas Nur. Oke, Mas Wahyu sudah jelas ya, kawan ya. Sudah bersih itu ya penghasilannya. Untuk yang berikutnya tentang penggunaan metode akumulasi ya. Kalau yang kemarin-kemarin kan ada sebelum 2024 itu ya, metode akumulasi penghasilan bruto untuk bukan pegawai dan tenaga ahli. Itu apakah masih digunakan Mas Wahyu metode akumulasi tersebut? Metode itu ya Mas Nur berarti berkesinambungan dengan tidak menghargai berdasarkan PMK 168 juga. Kedua metode ini dihapus Mas Nur untuk bukan pegawai dan tenaga ahli atau yang lainnya. MLM istilahnya dulu, sekarang ada istilah baru itu sudah tidak menggunakan lagi. Dua metode itu sudah digabung jadi satu metode aja tanpa menghitung akumulasi penghasilan bruto bulan-bulan sebelumnya. Jadi ini sangat mempermudah dari sisi pemberi kerja maupun dari segi fiskus Mas Nur. Siap Mas Wahyu. Termasuk ini juga Mas Nur, ini nantinya jadi kewajiban si penerima penghasilan sendiri yang memperhitungkan pajaknya ini di SPT tahunannya gitu. Seperti itu. Siap Mas Wahyu. Ini pertanyaan sebenarnya terakhir ya. Cuma nanti kalau memang ada pertanyaan tambahan dari kawan pajak nanti mungkin bisa kita buka podcast yang selanjutnya Mas Wahyu ya. Baik, siap. Ini berkaitan dengan pemilu atau pileg Mas. Pilkada juga ya. Pilkada 2024 ya. Untuk petugas KPPS termasuk kategori pegawai, apakah untuk pemotongan pasal 21-nya seperti apa Mas Wahyu? Baik, kalau yang Ada juga yang seperti ini Mas Wahyu ya. yang saya ikuti sosialisasi dari kantor pusat kami, untuk petugas KPPS ini memang sedang dalam tahap apa ya istilahnya, dikomunikasikan dengan KPU tentang ada nggak sih sebenarnya kontraknya. Kalau ada kontraknya bisa dimasukkan ke pegawai tetap. Tapi kalau tidak ada, yang paling mendekati adalah bukan pegawai sebagai peserta kegiatan masuk di sini, masuknya di situ. Lebih paling mendekati sesuai pengertian penerima penghasilannya Mas. Gitu Mas Wahyu. Oke, begitu kawan pajak yang bisa saya dan Mas Wahyu sampaikan. Ada sedikit tambahan kawan pajak tentang DJP kedepannya seperti apa. Jadi untuk Juli nanti, per Juli 2024, DJP itu istilahnya akan melakukan reformasi di bidang Cortex, jadi sistem inti perpajakan. Kelebihannya apa di sistem Cortex itu kawan pajak? Jadi nanti di Cortex akan memberikan kemudahan istilahnya bagi wajib pajak ya. Di situ ada beberapa proses bisnis yang berubah kawan pajak. Ada di proses bisnis, contohnya di proses pendaftaran. Kalau sekarang Mas Wahyu, kalau pendaftaran itu harus ke KPP ya. Tuh. Kalau besok di Cortex, untuk pendaftaran itu bisa di KPP manapun. Kalau dulu kan di KPP terdaftar sesuai KPP mungkin ya. Borderless ya Mas. Borderless, betul. Terus ada juga nanti perubahannya di pengukuhan PKP. Kalau dulu kan pengukuhan PKP itu harus mengajukan dulu ya, dikukuhkan dulu, baru nanti aktivasi akun PKP. Waktunya kan 10 hari kerja itu. Kalau besok itu ya lebih mudah istilahnya, begitu PKP sudah dikukuhkan bisa langsung aktivasi untuk pembuatan faktur pajak. Itu Mas Wahyu. Jadi langsung ya Mas. Karena karena kita menyinggung faktur pajak, besok faktur pajak itu ada perubahan juga Mas Wahyu. Kalau sekarang menggunakan aplikasi e-faktur, di stop dan nanti diupload di web e-faktur. Kalau besok itu karena semua sudah terintegrasi, nanti satu web, ya. Jadi istilahnya karena satu web, maka datanya itu disimpan di server DJP. Jadi tidak ada istilahnya nanti data saya hilang Pak, ya permintaan data ke KPP. Itu nanti istilahnya data hilang ya nggak mungkin hilang karena ada di server DJP yang di backup oleh DJP sendiri. Itu ya untuk PKP Mas Wahyu. Kemudian ada juga di proses bisnis pembayaran. Kalau sekarang ya Mas Wahyu, sampai dengan sekarang itu kalau membuat billing itu kan satu-satunya Mas ya. Besok untuk kedepannya itu bisa istilahnya multi akun ya, bisa multi ya, bisa banyak kode jenis dalam satu kode billing. Itu dalam
proses bisnis pembayaran. Kemudian juga diperkenalkan deposit pajak Mas Wahyu. Jadi istilahnya kalau sekarang kan kalau bayar dulu ya PPN, nanti kalau keliru dipindah-pindah ya. Ya istilahnya seperti itu. Kalau besok itu ada istilahnya deposit, jadi kita wajib pajak atau kawan wajib itu bisa memasukkan dulu berapa nilainya. Jadi ketika SPT itu disubmit, tinggal ngambil dari deposit Ada pajak. KJS MAP sendiri Mas. Iya, iya ada kodenya sendiri dan istilahnya kelebihannya kalau pakai deposit pajak itu tidak ada istilahnya telat bayar kan, karena sudah deposit sebelum pelaporan SPT-nya. Kemudian ada juga di permohonan pengembalian kelebihan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Kalau sekarang sampai dengan saat ini sih masih harus ke KPP ya. Betul. Karena besok itu kalau borderless, jadi bisa diajukan di KPP manapun. Jadi istilahnya nggak ribet ya, kalau misalnya jauh dari KPP-nya itu bisa di KPP terdekat. Untuk berikutnya nanti akan dikenalkan juga istilahnya TAM, tapi dari Taxpayer Account Management. Ya, di situ di profil wajib pajak kalau sekarang kan cuma bisa lihat apa Mas Wahyu? Contoh nama ya, nama mungkin ya, identitas saja ya. Kalau besok itu lebih lengkap, jadi ada istilahnya permohonan apa yang diajukan, terus nanti istilahnya kalau ada notifikasi ya dari DJP, misalnya ada pengiriman surat atau apa itu nanti ada di TAM tadi Mas ya. Kemudian ini di TAM lagi ya. Nah, yang sekarang itu kan kalau wajib pajak mengajukan itu kan permohonan itu kan riwayatnya nggak ada itu. Jadi dia bisa lupa tuh Mas Wahyu. Dia contohnya bisa pengajuan PPK, pernah mengajukan, ganti pegawai, diajukan lagi PPK yang sama. Akhirnya double. Kalau ya. PPK sudah ada, maksudnya permohonan jenis lain. Selain PPK ini. Kalau PPK soalnya terkunci ya. Cuman bisa juga itu saldonya itu kalau masih ada, masih bisa diajukan juga. Tapi kalau besok sudah istilahnya di Cortex, PPK pun kan nggak bisa sembarangan Mas Wahyu ya. Karena ketika bikin billing itu langsung di SPT-nya. Kalau sekarang kan tersendiri ya. SPT selesai, kita bikin billing dan itu bisa keliru juga biasanya. Contohnya pasal 23 paling sering Mas Wahyu ya. Kode 104 dan 100 antara sewa dan jasa itu kedepannya harusnya tidak terjadi. Oke, begitu kawan pajak, sekelumit tentang CITAS kedepannya seperti apa nanti akan ada sesi tersendiri Mas Wahyu ya di podcast selanjutnya. Oke, ada tambahan Mas Wahyu? Tambahan dari saya, mungkin ini Bapak Ibu ya, bagi kawan pajak, wajib pajak orang pribadi terutama, silakan misalnya bagi yang belum melakukan pemadanan NIK RPP, silakan dilakukan pemadanan, masuk ke login akun DJP online Anda atau pajak.go.id, kemudian di menu profil, di situ nanti diinput data-data NIK serta diklik valid, nanti akan ketahuan validasinya di situ, termasuk identitas keluarga Anda. Itu saja Mas Wahyu sampai dari saya. Iya. Karena menurut berita pemadanan NPWP baru 80% Mas. Masih ada 20% pemilik NPWP di Indonesia ini yang belum melakukan pemadanan di NPWP. Oke, begitu kawan pajak, sekian dari kita berdua, semoga bermanfaat bagi kawan pajak sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.